Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang sudah tanggal 13 Februari 2025. Artinya sudah tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah. Dan sebentar malam insyaallah kita akan masuk pada malam nisfu Sya'ban. Ya, bertepatan dengan malam yang dimuliakan Allah, yakni malam Jumat. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Di video kali ini kita akan bahas tentang keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam agama kita, yakni Islam. Rasulullah SAW memuliakan bulan Sya'ban dengan menambah amalan ibadah melebihi hari-hari pada umumnya, sehingga meningkatkan amalan ibadah pada bulan Sya'ban itu sangat dianjurkan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Apabila pada hari-hari bulan Sya'ban dianjurkan meningkatkan amal ibadah, maka tentu pada malam nisfu Sya'ban lebih dianjurkan lagi, karena terdapat banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban melebihi hari-hari yang lain pada bulan yang sama. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban dengan kualitas hadis yang berbeda-beda. Sebagian ada hadis yang sahih dan ada pula yang dhaif atau lemah. Hadis-hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban akan saya sampaikan pada video kali ini. Pertama, hadis yang pertama, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang saling bermusuhan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dari Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Artinya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Hadis yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah. Permintaan yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, apabila datang malam nisfu Sya'ban, ada pemanggil Allah berseru, apakah ada orang yang memohon ampun dan aku akan mengampuninya? Apakah ada yang meminta dan aku akan memberinya? Tidak ada seseorang pun yang meminta sesuatu kecuali aku akan memberinya, kecuali wanita pezina atau orang musyrik. Yang ketiga, hadis yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Anjuran ini berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ala bin Haris. Dia berkata, artinya sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkisah, suatu malam Nabi SAW salat, kemudian beliau bersujud panjang, sehingga aku menyangka bahwa Nabi SAW telah diambil atau wafat. Karena curiga, maka aku berdiri dan aku gerakkan telunjuk beliau, dan ternyata masih bergerak. Setelah Nabi SAW selesai salat, beliau berkata, "Hai Aisyah, apakah engkau menduga Nabi SAW tidak memperhatikanmu?" Lalu aku menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku hanya berpikiran yang tidak-tidak, menyangka Nabi SAW telah tiada, karena engkau bersujud begitu lama." Lalu beliau bertanya,
tahukah engkau malam apa sekarang ini? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah mengawasi hambanya pada malam ini. Maka ia memaafkan mereka yang meminta ampunan, memberi kasih sayang mereka yang meminta kasih sayang, dan menyingkirkan orang-orang yang dengki. Sahabat yang dirahmati Allah, kaum muslimin sejak generasi salaf selalu menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan berbagai macam bentuk ibadah, terutama ibadah salat. Bahkan Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang salat di malam nisfu Sya'ban, beliau menjawab, artinya Ibnu Taimiyah ditanya tentang salat malam nisfu Sya'ban, ya, maka ia menjawab, apabila seseorang menunaikan salat pada malam nisfu Sya'ban sendirian atau bersama jamaah tertentu sebagaimana dikerjakan oleh banyak kelompok kaum salaf, maka hal itu baik. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, berdasarkan keterangan yang saya sampaikan tadi, maka sangat dianjurkan sekali untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya, dengan aneka ragam ibadah dan kebaikan seperti beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mengerjakan salat sunnah sendiri atau berjamaah, membaca surat Yasin, dan diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi bulan Sya'ban adalah bulan mulia dan utama bagi kita umat Islam. Di antara kemuliaannya terletak di malam nisfu Sya'ban. Meski terdapat beberapa riwayat yang dhaif atau lemah, tapi para ulama telah terbiasa untuk berbuat baik dan beribadah pada malam itu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.